Baiklah, hari ini siapa yang tidak hadir? Ada. Semua masuk ya? Baik, alhamdulillah semua masuk. Nah, sebelumnya Ibu Guru seperti biasa silahkan Anda dipimpin temannya untuk menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Yang kemarin ya. Yang kemarin kita sudah belajar tentang air beserta fungsinya bagi keberlangsungan hidup makhluk hidup. Kemudian kita juga sudah belajar tentang siklus air beserta tahapan-tahapannya. Pertanyaan Ibu Guru, ada yang bisa menjawab berapa banyak tahapan pada siklus air? Angkat tangannya. Coba Bu Guru minta ini. Ada berapa? Ada 4. Bisa disebutkan Ibu Guru satu apa? Coba. Evaporasi. Apa itu evaporasi? Penguapan. Iya, jadi evaporasi adalah tahapan penguapan dari air permukaan. Kemudian ada lagi yang bisa yang lain? Silakan Feby. Presipitasi. Presipitasi. Apa itu presipitasi? Penguapan air hujan. Oke, ada lagi yang lain? kondensasi. Kondensasi. Apa itu kondensasi? Pembentukan Pembentukan awan. awan. Dan lagi satu adalah apa saya? Transpirasi. Oke, transpirasi atau penguapan dari air tumbuhan. Benar sekali. Jadi, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali ya Nak ya penjelasan kita. Penjelasan yang akan Guru jelaskan itu mengenai siklus air atau 3 macam siklus air. Ya. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini kita akan mempelajari 3 muatan pelajaran. Yang pertama itu ada SBDP ya. Nanti akan Ibu Guru berikan teks lagu, ya Nak ya. Kemudian yang kedua ada IPA. Nanti kita akan mempelajari tentang macam-macam siklus air. Kemudian yang ketiga ada bahasa Indonesia. Nanti kita akan mempelajari tentang teks bacaan narasi. Oke. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, nanti setelah kita belajar dari pagi sampai siang, kalian diharapkan dapat menyebutkan ini untuk SBDP ya. Kalian diharapkan dapat menyebutkan, kemudian menentukan tangga nada mayor dan minor, kemudian ada teks lagu, kemudian kalian juga nanti untuk IPA itu menyebutkan, menjelaskan, mengidentifikasi serta mendesain gambar dari macam-macam siklus air. Nah, untuk yang bahasa Indonesia tujuannya nanti kalian diharapkan dapat membaca, memerinci, kemudian mengemas kembali peristiwa yang terdapat di teks bacaan narasi. Jadi itu tujuannya. Manfaatnya apa? Jadi yang manfaat kita belajar pada pagi hari ini supaya anak-anaknya Ibu ini tahu ya tangga nada mayor dan minor itu apa, kemudian macam-macam siklus air itu apa, kemudian bacaan teks narasi
Ada kabar lainnya pemirsa, kekeringan melanda sejumlah kecamatan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Sementara itu sejak 2 bulan terakhir, warga desa Ciugem, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Kekeringan melanda sejumlah kecamatan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Selain berdampak terhadap berkurangnya pasokan air untuk kebutuhan sehari-hari warga, kekeringan juga mengancam tanaman bawang merah yang baru bertumbuh 1 bulan. Para petani bawang merah mengeluhkan mulai mengeringnya sumur bor di tengah persawahan yang selama ini digunakan untuk menyirami tanaman bawang merah. Para petani bawang merah terpaksa membeli air dari mobil tangki yang harganya Rp200.000 per tangki untuk menyirami tanaman bawang merahnya. Nah, sudah dilihat tadi kan tayangan beritanya ya? Sudah. Oke, sekarang Ibu Guru ingin bertanya, siapa yang bisa membantu Ibu Guru? Silakan angkat tangan ya. Siapa yang tahu tadi berita tersebut berita tentang apa? Silakan, ini saya. Bencana alam kekeringan. Iya, bencana alam kekeringan. Di mana terjadinya? Awazi di mana? Di Pati. Di Pati, Jawa Timur. Oke, di Kabupaten Pati, Jawa Timur. Ada tidak kerugian yang disebabkan oleh bencana alam kekeringan tersebut? Ada. Berupa tadi kita lihat bawang merah yang baru saja ditanam menjadi layu dan mati. Seperti itu ya. Nah, pertanyaan Bu Guru selanjutnya nih. Kira-kira faktor penyebab terjadinya bencana alam kekeringan itu apa sayang? Silakan coba sih. Tidak ada air hujan yang turun. Oke, benar, ada lagi yang lain kira-kira? Coba Nanda. Ketersediaan air bersih tidak ada. Iya, ketersediaan air bersih tidak ada, benar sekali. Jadi benar jawaban kalian ya, karena ketidaktersediaannya air bersih atau air itu yang menyebabkan terjadinya bencana alam kekeringan. Dan air hujan juga tidak turun. Begitu ya Nak ya. Nah, sekarang Ibu Guru akan membagikan kalian bahan ajar yang telah Ibu Guru buat. Jadi silakan. Sudah. Silakan dibuka halaman pertama. Di sana ada teks lagu. Sudah dilihat? Sudah. Judul dari teks lagu tersebut apa? Kampung Halaman. Nah, sekarang siapa yang bisa membantu Ibu Guru? Siapa pencipta lagu dari teks lagu tersebut? Angkat tangannya. Coba jahit. Oke, Ibu Sud, benar. Di situ tanda-tanda apa yang digunakan? Siapa bisa? Coba Baby. Mayor. Tanda-tanda mayor. Kenapa tanda-tanda mayor? Karena dia. Karena dia bernada Keriang. Ada yang tahu lagunya? Tidak ada? Oke, sekarang kita nyanyikan sama Bu Guru ya. Nah, silahkan dilihat baik-baik lagunya, kemudian kita akan menyanyikan bersama-sama. Ikutin Ibu Guru. Ibu Guru yang duluan. Oke, sekarang simak Ibu Guru ya. Ibu Guru duluan ya. Baik, kita mulai. Sungguh indah kampung halamanku di kaki gunung yang biru, di lingkung sawah yang hijau, tempat gembala bergurau-gurau. Coba ya sama-sama ya. 1, 2, 3. Sungguh indah kampung halamanku di kaki gunung yang biru, di lingkung sawah yang hijau, tempat gembala bergurau-gurau. Yang kedua. Sungguh
dan juga dapat membentuk bongkahan es di pegunungan tinggi. Jadi bongkahan es di pegunungan itu akan meluncur ke tempat yang lebih rendah akibat dari adanya gaya gravitasi. Betul sekali. Bongkahan es yang meluncur karena gaya gravitasi ini disebut, ada yang tahu apa? Gletser. Ya, gletser yang terkena suhu tinggi kemudian mencair dan mengalir melalui perairan darat yang akan kembali kemana lagi? Ke laut. Seperti itu. Sampai di sini sudah paham? Yuk, kita saksikan dulu penayangan video pembelajaran berikut ini. Air adalah salah satu minum, kamar mandi, dan lainnya. Pertanyaannya adalah, mengapa air tak pernah habis? Air tak pernah habis karena air mengalami siklus air. Apa itu siklus air? Siklus air adalah perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Ada 3 jenis tahapan siklus air, yaitu pendek, sedang, dan panjang. Di sini kita akan membahas siklus air pendek. Air laut mengalami evaporasi, yaitu menguap menjadi uap. Uap tertiup angin, lalu mengalami kondensasi, yaitu berkumpul dan membentuk awan sambil naik ke atmosfer. Awan yang berada di atmosfer semakin besar. Awan yang semakin besar itu mengandung butiran-butiran es yang terbentuk di dalamnya. Butiran es itu tercipta karena awan tersebut berada di atmosfer yang suhunya rendah daripada di daratan. Pada akhirnya, angin tidak kuat meniup awan karena semakin besar dan berat, membuat butiran-butiran es tadi jatuh kembali. Karena saat jatuh, butiran-butiran es itu terpapar suhu yang panas. Butiran es berubah menjadi butiran air dan jatuh kembali ke laut. Inilah yang biasa kita sebut hujan di laut. Jadi kalian tahu kan dari mana asal air? Nah, jadi sudah tahu ya dari mana asal air ya. Kemudian itu yang siklus air pendek. Nah, ini yang siklus air sedang. Air adalah salah satu senyawa yang penting bagi umat manusia. Air biasa kita perlu untuk minum, mandi, dan kebutuhan lainnya. Pertanyaannya adalah, mengapa air selalu ada? Air selalu ada karena air mengalami siklus air. Apa itu siklus air? Siklus air adalah perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Ada 3 jenis tahapan siklus air, yaitu pendek, sedang, dan panjang. Di sini kita akan membahas siklus air sedang. Air laut mengalami evaporasi, yaitu menguap menjadi uap. Uap tersebut tertiup angin sampai ke daratan. Uap yang tertiup angin mengalami kondensasi, yaitu berkumpul dan membentuk awan sambil naik ke atmosfer. Di ketinggian tertentu, awan-awan yang berada di atmosfer semakin membesar. Awan yang semakin besar itu mengandung butiran-butiran es yang terbentuk di dalamnya. Butiran es itu tercipta karena awan tersebut berada di atmosfer yang suhunya rendah daripada di daratan. Pada akhirnya, angin tidak kuat meniup awan karena semakin besar dan berat, membuat butiran-butiran es jatuh ke daratan. Karena saat jatuh, butiran-butiran es itu terpapar suhu yang panas. Butiran es berubah menjadi butiran air yang biasa kita sebut hujan. Air hujan mengalir lewat sungai dan juga diresap oleh tanah, lalu menjadi air tanah. Inilah yang disebut persediaan air bersih alami. Jadi kalian tahu kan dari mana asal air?
comment, dan subscribe. Air adalah salah satu senyawa yang penting bagi umat manusia. Air biasa kita temukan di sungai, air terjun, dan masih banyak lagi. Mengapa air selalu ada? Air selalu ada karena air mengalami siklus air. Apa itu siklus air? Siklus air adalah perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Ada 3 jenis tahapan siklus air, yaitu pendek, sedang, dan panjang. Di sini kita akan membahas siklus air panjang. Air laut mengalami evaporasi, yaitu menguap menjadi uap. Uap tersebut mengalami sublimasi dan tertiup angin menuju ke daratan. Uap yang tertiup angin terhalang pegunungan dan menjadi sebuah glacier. Glacier tersebut mencair karena terpapar sinar matahari dan menjadi butiran-butiran air. Saat mencair, butiran-butiran air tersebut berubah menjadi kumpulan air yang mengalir dan membentuk aliran sungai. Aliran sungai diresap oleh tanah lalu menjadi air tanah. Inilah yang biasa disebut persediaan air bersih alami. Walaupun dari 1,4 triliun kilometer kubik bumi isi air, hanya 0,03% air yang bisa kita pakai. Karena itu, mari kita jaga kelestarian air bersih. Nah, sudah ya nak ya? Tadi ingat pesannya. Karena itu, mari kita jaga ketersediaan air bersih. Ya, oke. Sekarang kita lanjut lagi. Masih semangat? Masih. Ayo semangat. Iya, baiklah, kita akan lanjut. Nah, tadi kalian sudah selesai menyaksikan video pembelajaran yang telah Ibu Guru berikan. Sekarang, sampai di sini, sudah paham? Sudah. Kalau sudah paham, Ibu Guru ingin bertanya kepada kalian. Siapa yang bisa membantu Ibu Guru menjawab? Berapa macam jenis siklus air? Angkat tangannya. Coba Ibu Guru minta ulang. Ada 3. Yang pertama apa, Rozi? Oke, siklus air pendek. Yang kedua siapa yang bisa jawab? Silakan. Siklus air sedang. Yang ketiga apa? Coba Guru minta ini. Siklus air panjang. Siklus air panjang. Nah, kalau siklus air pendek, penguapannya, kondensasinya, presipitasinya terjadi di mana? Di laut. Benar sekali. Nah, kalau siklus air sedang, dibawa lagi dia menuju daratan. Ya nak ya? Kemudian nanti dia akan jatuh sebagai air hujan di air danau, di sungai, kemudian menjadi air sapan. Itu yang jatuh kembali kemana? Mengalir lagi kemana? Laut. Ya. Kalau dia siklus air panjang, lebih tinggi lagi ya. Kemana dia? Ke daerah yang lebih tinggi, yaitu daerah pegunungan. Oke, di sana karena daerahnya yang dingin, maka akan menjadi salju. Seperti itu ya. Oke, nah salju-salju itu juga nanti mencair kemudian mengalir menuju kemana?
Sepeta kebun terbentuk. Bunga-bunga merah kecil memenuhi peta kebun itu. Nakale senang. Dipetiknya sekuntum bunga merah, hanya satu. Kemudian ditempelkannya bunga itu di dalam buku tulis merahnya. Hari berikutnya, bunga-bunga lainnya telah layu karena terbakar matahari. Di dalam kelas, Nakale berseru dengan gembira. Saya sudah membuat herbarium saya. Malam, Bunala membuka buku tulis merah Nakale. Herbarium itu hanya satu halaman. Hanya ada satu bunga di dalamnya. Namun bunga itu paling berharga di dunia karena hanya mekar sehari dalam setahun. Nah, tadi kalian sudah membaca sebuah teks bacaan narasi ya. Nah, sekarang masih semangat kalian nih? Masih. Semangat. 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 Oke, kalau begitu kalian akan Ibu Guru berikan duduk per kelompoknya ya. Jadi nanti akan Ibu Guru bagikan RKPD kepada masing-masing kelompok yang akan dikerjakan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan di dalam RKPD ya. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya, kelompok berapa, kemudian dikerjakan. Silakan berdiskusi dengan teman kelompoknya dan nanti pada saat selesai kalian akan melakukan atau melaksanakan presentasi satu persatu maju ke depan kelas. Silakan dimulai dari sekarang ya. Dibaca dulu petunjuknya saya. Silakan diwarnai yang mana. Ahmad bisa Ahmad bisa dikasih tukang maju ya. Baca ya. Oke, Mas, pergi. Ya, coba. Yang baca siapa?
Cantik kayak yang gambar itu betul. Berarti cantik. Cantik lagi. Siapa yang gambar? Aku lagi. Berarti ganteng. Ganteng kayak yang gambar. Cantik lagi. Cantik mana gambar Lola. Penjelasannya jangan lupa ditulis ya. Penjelasannya jangan lupa ditulis. Penjelasannya jangan lupa ditulis ya. Begini. Penjelasannya jangan lupa ditulis. Ya. Yang lagi dong. Sudah? 10 menit lagi. Sudah penjelasannya belum? Belum tampaknya. Ayo penjelasannya juga. Siapa yang nulis penjelasannya? Siapa yang nulis penjelasannya? Ayo. Tulis. Atau ini Pebi aja. Nanti laki baca. Ayo, Pebi tulis dulu. Sini ya sayang, sini ya. Ya apa menyendiri? Sini aja. Dalam aku luar. Nah, sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, kalau sudah masih semangat? Masih. Sama dulu manis. Atas, samping, depan, duduk manis. Oke,
masih belum pagi karena mendung menutupi seluruh awan pada saat itu, dan matahari juga tidak menampakkan sinarnya. Ketika itu saya tidak terburu-buru untuk ke sekolahan karena masih kelihatannya masih. Setelah itu saya mau melihat jam, ternyata sudah jam 6.30 lebih. Sudah itu saya langsung bergegas untuk pergi ke sekolah, tapi ketika saya di jalan mau ke sekolah saya lihat di awan itu sangat petang juga tidak hujan, dan saya lewat jalan yang sering saya lewati. Meskipun jalan itu sedikit jauh dari rumah saya menuju ke sekolahan karena lewat jalan sana banyak temannya. Jalan itu sering disebut jalan kebun. Sudah? Udah. Oke. Tepuk tangan dulu buat silakan nomor 2 yang mau menanggapi. Silakan ditanggapi temannya, Nak. Gambarnya sudah bagus, tapi penjelasannya kurang jelas. Oke. Nah, jadi bagaimana? Sudah diterima sama kelompok 1? Sudah. Gambarnya sudah bagus. Benar, bagus sekali gambarnya kelompok 1 ya, Nak ya. Tetapi penjelasannya kurang jelas. Iya, benar sekali. Masih ada ternyata ya. Teks peristiwa yang lainnya masih ada. Oke, silakan duduk sayang. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Lanjut kelompok 2, silakan maju ke depan. Jangan lupa diambilnya, Nak ya. Thailand hari Manum Cukru. Oke, cukup. Silakan. Silakan, Kak. Air pendek diawali dari evakuasi air laut ke atmosfer. Pada hingga terbentuk uap air akan mengalami kondensasi yang akan membentuk awan. Awan yang tak mampu menahan beban air akan mengalami presipitasi dan terjadi hujan sehingga air jatuh kembali ke laut. Saat ternyata hanya ada beberapa teman saya yang sudah pergi ke sekolah. Banyak juga yang tidak berangkat ke sekolah karena pagi ini cuacanya mendung atau apa. Saya tidak tahu. Setelah itu saya berangkat sendiri ke sekolahan lewat jalan kebun. Beberapa menit kemudian saya di sekolahan. Hampir saya saja terlambat. Ternyata saya masih belum terlambat, tetapi semua murid sudah baris rapi di halaman sekolah. Setelah itu saya juga ikut baris atau mengikuti apel dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Beberapa menit kemudian air menetes dari mendung, tapi semua siswa masih di lapangan karena semangatnya untuk mencari ilmu di sekolah, dan gerimis pun masih berlanjut sampai selesai apel. Sudah, Nak? Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Silakan kelompok 3 menanggapi sayang. Gambarnya kurang bagus, penjelasan setengah jelas. Oh iya, gambar kurang bagus, penjelasannya setengah jelas. Iya, nanti dibagusin lagi gambarnya, Nak. Rajin Bagaimana kelompok 2 terima sarannya, tanggapan dari kelompok 1? Iya. Oke, jadi penjelasannya tadi Bu Guru dengarkan juga agak kurang jelas, ya, Nak ya. Oke, kemudian silakan duduk sayang. Lanjut kelompok 3. Jadi silakan maju. Yang dulu biar semangat. Kelompok 3. sehat, cerdas, ceria. Loh, kok jahitnya tidak? Ulangi. Silakan. Kelompok 3. Sehat, cerdas, ceria. Iya, silakan. Pesanan saya. Evakuasi air laut ke atmosfer. Pada ketinggian tertentu, uap air akan mengalami kondensasi yang akan membentuk awan yang tak mampu menahan beban air akan mengalami presipitasi dan terjadi hujan sehingga air jatuh kembali ke laut. Saat pagi saya masih di rumah. Kelihatannya masih belum pagi karena mendung menutupi seluruh awan pada saat itu, dan matahari juga tidak
Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Silakan, kelompok 1 mau menanggapi? Silakan saya. Gambarnya sangat bagus sekali. Bagus sekali. Penjelasannya kurang jelas. Penjelasannya kurang jelas. Iya, gambarnya Bu Guru lihat nih. Bagus sekali gambar kelompok 3. Silakan tepuk tangan untuk kelompok 3. Penjelasannya kurang jelas karena tadi Jahit kurang jelas, kurang besar suaranya ya. Ya silakan Jahit, nanti kita besar lagi besok ya. Silakan dulu saya. Baiklah, karena sudah selesai pembuatan KPD, ayo dulu Gagah. Ya, silakan. Jadi karena sekarang sudah selesai KPD-nya, nanti dikumpulin ya. Nah, kita sudah selesai, sudah di penghujung kegiatan kita pada pagi hari ini. Tanpa semangat. Oke, semangat kasih anak-anaknya Bu Guru. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk membuat kesimpulan. Ya. Jadi kita akan mencoba membuat kesimpulan. Ibu Guru ingin bertanya kepada kalian dari tadi pagi sampai detik ini kita sudah pelajari apa yang sudah kalian bisa tangkap pelajarannya pada pagi hari. Silakan angkat tangannya ulang. Ya, membaca teks narasi. Ada lagi yang lain? Silakan angkat. Iya, tangga nada maya dan tangga nada minor. Ada lagi yang lain? Angkat tangannya. Silakan. Siklus air ada berapa macam? 3 macam. Yang pertama siklus air apa? Siklus air pendek. Yang kedua? Kemudian siklus air? Ya, jadi itulah yang kita pelajari pada pagi hari ini, benar sekali. Jadi ketersediaan air yang ada di muka bumi ini tidak jauh-jauh dari yang namanya turunnya air hujan atau adanya siklus air. Jadi siklus air itu ada siklus air pendek, siklus air sedang, kemudian siklus air panjang. Ya, sampai di sini sudah mengerti ya anak-anak ya. Nah, sekarang Ibu Guru akan membagikan kalian tes evaluasi untuk Ibu Guru kasih nanti nilai. Ini Ibu Guru nilai ya Nak ya. Jadi silakan dijawab tes evaluasinya. Jangan lupa tulis namanya, tulis absennya. Dan kalian jawab, Ibu Guru kasih waktu 10 menit saja. Silakan dijawab. LKPD-nya Ibu Guru minta ya. Mana LKPD-nya tadi dicantik? Mana LKPD-nya? Ibu Guru minta, Ibu Guru mau periksa nanti. Ini. Buat ajarnya gini aja. LKPD-nya mana? LKPD. Silakan dijawab ya. Ibu kasih waktu 10 menit. Dari sekarang. Dijawab beneran lo ya. Karena Bu Guru akan nilai.
Kalau sudah, nah kita sudah di penghujung kegiatan kita, benar-benar di penghujung. Pesan ibu guru kepada kalian semua sesuai dengan apa yang kita pelajari hari ini. Jadi kalian ibu guru harapkan untuk selalu menjaga ketersediaan air bersih. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan cara menghemat penggunaan air. Pada saat kalian mandi, jangan terlalu banyak kalian menggunakan air. Tapi ingat, jangan juga nanti mentang-mentang ibu guru bilang hemat air, begitu kalian mandi, kalian mandinya cuma pakai 2 jari saja.